Swastiastu. Pangastungkara saya ucapkan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena telah melancarkan pembuatan proposal saya hingga pada pembuatan video seminar proposal. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE MSc, karena telah bersedia menjadi pembimbing saya yang utama. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pendamping saya, yakni Bapak Igede Putu Banu Astawa, STMAK, karena telah bersedia memberikan saran dan masukan untuk proposal saya. Dan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen penelaah saya, yakni Ibu Putu Riesti Masdiantini, SE MSI, karena telah bersedia menjadi dosen penguji untuk ujian proposal nanti. Adapun penelitian saya angkat pada penelitian ini, yaknilah kesiapan UMKM terhadap implementasi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM pada home industri bubuk kopi Gunung Luih. Perkenalkan, saya Kadek Bella Puspita Dewi, NIM 1717051257. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke latar belakang. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bali memiliki potensi dalam memperkembangkan perekonomian Indonesia serta mampu mengembangkan usaha-usaha kecil seperti UMKM untuk perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM merupakan salah satu usaha yang tergolong produktif dan mampu menyerap tenaga kerja, baik dalam skala usaha maupun perorangan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki banyak destinasi wisata dan dunia usaha yang sedulur mengalami perkembangan. Salah satunya adalah UMKM. Usaha ini banyak dikembangkan di pedesaan. Hal ini sumber daya alam dan hanya menggunakan modal yang terbilang cukup rendah. Berdasarkan informasi dari Badan Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020, terdapat 9 kecamatan dan 14 desa yang tersebar luas. Salah satu dari 14 desa yang tersebar luas itu terdapat Desa Gitgit. Desa Gitgit terkenal dengan wisata air terjunnya. Mayoritas pekerja dari masyarakat di Desa Gitgit adalah sebagai petani untuk menunjang pertumbuhan perekonomian mereka. UMKM di Kabupaten Buleleng senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dari hasil informasi dari Badan Statistik Kabupaten. Ketahui, UMKM merupakan salah satu usaha yang didirikan secara perorangan, anggota, maupun berbadan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan menjadi salah satu penggerak ekonomi secara nasional. UMKM memiliki peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi dalam domestik bruto atau PDB sekitar 57%. Namun, masih banyak beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan, yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi, yang ketiga adalah lemahnya keandalan catatan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan UMKM terlalu memfokuskan diri pada kegiatan operasionalnya hingga mengabaikan pencatatan laporan keuangan. Jumlah UMKM di Kecamatan Sukesade mencapai 59 unit. Salah satunya adalah Home Industri Bubuk Kopi Gunung Luih yang terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Usaha ini didirikan tahun 2004 dengan nama usaha Bubuk Kopi Gunung Luih. Omset yang dimiliki yaitu sebenarnya sebesar 17 juta rupiah per tahunnya, maka dari itu usaha ini termasuk dalam usaha mikro. Adapun faktor eksternal dan internal dalam pembangunan home industry. Faktor internal yang pertama yaitu adalah modal usaha yang kurang, pemasaran yang belum maksimal, manajemen yang usaha yang belum bagus, serta SDM yang kurang terampil. Untuk faktor eksternalnya yaitu adalah pendanaan yang usaha yang kecil, serta bantuan hibah dari pemerintah. Dilihat dari beberapa faktor, ada beberapa kendala yang dimiliki oleh home industri bubuk kopi Gunung Luih, seperti sumber daya manusia yang kurang terampil, kesulitan dalam pemisahan uang usaha dan uang pribadi, dan masih belum menerapkan pencatatan laporan keuangan untuk peminjaman modal. Sulitnya UMKM untuk dapat melakukan peminjaman modal karena mereka tidak memenuhi salah satu syarat. Syarat mereka untuk melakukan peminjaman modal yaitu adalah setidaknya UMKM membuat yang namanya laporan keuangan. Seperti yang kita tahu, laporan keuangan adalah hasil dari laporan akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan bagi UMKM adalah sebuah informasi yang mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan suatu usaha. Namun, dari berbagai macam kasus, masih banyak UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan laporan keuangannya pada usahanya. Salah satunya adalah UMKM Home Industri Bubuk Kopi Gunung Luih. Hasil wawancara bersama Bapak Gede Ari Subawa, 52 tahun, selaku pemilik dari Home Industri Bubuk Kopi Gunung Luih. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan atau ketidaknya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan
sumber daya organisasi yang paling vital sebagai aset yang paling penting dan berharga bagi sebuah badan usaha. Namun, dari beberapa kasus UMKM, sebagian besar pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum bisa ditangani dengan baik. Misalnya, tingkat kemampuan, keterampilan, dan keahlian profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki pada setiap usaha. Hal tersebut terjadi juga pada Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih, di mana berdasarkan dari hasil wawancara bersama Bapak Gede Aris Bawo 52 tahun. Mereka membuat pencatatan itu dalam bentuk nota dan catatan sederhana saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tingkat sumber daya yang kurang terampil pada pelaku usaha tersebut. Untuk dapat mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan, hal pertama yang harus dilakukan yakni memisahkan harta pribadi dan harta usaha. Pemisahan uang pribadi dan harta usaha ini disebut sebagai konsep entitas bisnis. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU yang menyebutkan setiap entitas harus melakukan pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha guna melakukan pencatatan keuangan agar memperoleh hasil yang lebih real tanpa adanya pengambilan secara pribadi. Beberapa kasus masih banyak UMKM yang masih kesulitan dalam melakukan pencatatan pemisahan keuangan usaha. Salah satunya yakni adalah Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih yang masih belum memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Gede Aris Bawo 52 tahun selaku pemilik Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih. Lihat adanya keterbatasan tersebut, DSAK-IAI akhirnya membuat yang namanya peraturan terbaru yakni SAK-EMKM. SAK-EMKM kan untuk membantu UMKM di Indonesia yang memiliki proses usaha yang baik namun tak memiliki akses permodalan dari perbankan. SAK ini lebih sederhana dibandingkan IFRS dan SAK-ETA. SAK-EMKM disahkan pada tanggal 18 Mei 2016 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK-EMKM nantinya akan menjadi kesiapan bagi pelaku UMKM untuk menerapkannya pada pencatatan laporan keuangan. Siap menerapkan SAK-EMKM jika mereka sudah mampu membuat pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilia tahun 2018. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kim dan Setiawan serta berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucindawati tahun 2021. Pentingnya kontribusi dari UMKM masih belum diimbangi dengan kesadaran UMKM agar terus berkembang. Salah satunya yang sering dilupakan adalah pentingnya pembuatan laporan akuntansi. Dengan adanya pembukuan, para pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya suatu usaha. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dapat membantu UMKM mengajukan kredit kepada pihak bank atau lembaga perkreditan lainnya. Hasil penelitian serupa diperoleh dari Dewi tahun 2019, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hentika dan Mahmudah tahun 2017. Yang menjadi keunikan penelitian ini adalah penambahan variabel bebas, yaitu penyesuaian SAK-EMKM, serta penambahan grand teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, penulis tertarik mengambil penelitian berjudul Siapan UMKM terhadap implementasi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-EMKM pada Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih, Desa Gitgit. Adapun identifikasi masalah yang diangkat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalahnya itu adalah seperti manusia yang kurang terampil, pencatatan laporan keuangan yang kurang sederhana atau menyebabkan kesulitan permodalan, serta kesulitan dalam pemisahan uang pribadi dan uang usaha. Penjabaran latar belakang di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus terhadap pemilik dan ruang lingkup dari Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih pada kesiapan pemilik UMKM terhadap implementasi SAK-EMKM pada laporan keuangannya dan penyesuaian akhir dari laporan keuangan dengan SAK-EMKM. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yang pertama adalah apakah Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih telah mengetahui adanya penerbitan SAK-EMKM. Yang kedua, bagaimana pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih. Yang ketiga adalah apakah sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Home Industri Bubuk Gunung Leuwih sudah memadai. Dan yang keempat adalah apakah Home Industri Bubuk Kopi Gunung Leuwih telah melakukan yang namanya konsep entitas bisnis. Adapun tujuan penelitian pada penelitian saat ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan UMKM mengenai penerbitan SAK-EMKM, pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan, dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga UMKM dinilai siap untuk mengimplementasikan SAK-EMKM agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam akses modal dari perbankan.
Untuk manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat praktis dan manfaat secara teoritis. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Bagi peneliti, yang kedua adalah bagi industri rumahan bubuk kopi Gunung Lue, yang ketiga bagi Unixa. Yang kedua adalah manfaat secara teoritis. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah kajian hasil penelitian relevan. Adapun beberapa kajian hasil penelitian relevan yang menjadi acuan pembuatan penelitian kesiapan UMKM terhadap implementasi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM pada home industri bubuk kopi Gunung Lue. Yang pertama itulah ada Suryani tahun 2020, yang kedua adalah Adriani tahun 2014, yang ketiga adalah Barus tahun 2018, yang keempat adalah Kurniawansyah tahun 2016, yang kelima adalah Lestari tahun 2019, yang keenam adalah Utomo tahun 2020. Untuk grand teori merupakan teori yang diperoleh secara induktif dari hasil teori dari penelitian melalui sistem transaksional yang mana menghasilkan konsep, dari konsep kemudian menjadi kategori, dari kategori menjadi hipotesis, dan hipotesis berkembang menjadi sebuah teori. Adapun tujuan penggunaan grand teori pada penelitian kualitatif adalah suatu teori dan bukan dimulai dari teori untuk menguji sebuah teori. Sehingga dalam riset yang menggunakan grand teori ini diperlukan adanya prosedur atau langkah sistematis dan terencana secara baik. Kemudian yang kedua adalah signaling teori. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada laporan keuangan kepada pihak eksternal. Hal itu dilakukan pihak perusahaan untuk menghindari yang namanya asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan signaling teori karena pemilik UMKM ingin menghindari adanya asimetri informasi dengan pihak eksternal, yakni adalah pihak kreditur maupun pihak bank mengenai laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai Selanjutnya, adapun pengertian dari informasi akuntansi. Adapun beberapa pihak yang berkepentingan dalam memakai sebuah informasi akuntansi. Yang pertama adalah investor, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga adalah pemberi pinjaman, yang keempat adalah pemasok, yang kelima adalah seorang pelanggan, yang selanjutnya adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Kajian teori yang selanjutnya adalah UMKM. Yang pertama itulah pengertian UMKM. Untuk pengertian UMKM bisa dilihat pada tabel di PPT. Selanjutnya adalah ada asas dan tujuan prinsip UMKM. Prinsip pemberdayaan UMKM yang pertama adalah pertumbuhan kemandirian, yang kedua adalah perwujudan kebijakan publik yang transparan, yang ketiga adalah pengembangan usaha berbasis potensi daerah, yang keempat adalah peningkatan daya saing UMKM. Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, mengembangkan kemampuan UMKM, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Teori selanjutnya adalah SAKMKM. Standar ini merupakan konsensus pada saat itu tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Terdapat 5 komponen standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua adalah standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETA. Yang ketiga adalah standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Yang keempat adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM. Yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Teori selanjutnya adalah laporan keuangan SAKMKM. Tujuan laporan keuangan menurut SAKMKM adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai ED SAKMKM menyajikan informasi untuk mencapai tujuan yang relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Adapun jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan dari ED SAKMKM. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Jadi 3 adalah catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu, laporan keuangan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah laporan keuangan yang penyajiannya wajar dan sesuai dengan ED SAKMKM. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup memadai. Adapun 2 kriteria sumber daya manusia yang pada penelitian ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan.
Untuk kriteria yang kedua adalah pengetahuan akuntansi dan kesiapan UMKM dalam implementasi SAKEMKM bisa dilihat dari SDM yang memadai. Selanjutnya adalah konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis didasarkan pada identifikasi bahwa entitas bisnis atau perusahaan dapat memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. SAKEMKM mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai suatu asumsi yang dasar. Menurut konsep entitas bisnis, pencatatan akuntansi yang dibuat oleh entitas harus dapat dipisahkan secara jelas antara kekayaan pribadi dan hasil dari usaha. Asumsi ini harus dipenuhi oleh seorang entitas atau pelaku usaha sebagai syarat dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAKEMKM. Berdasarkan pernyataan di atas, tingkat kesiapan UMKM dalam implementasi SAKEMKM dinilai dari konsep entitas bisnis yang telah dilakukan. Dan pada penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkapkan dan berdasarkan dari informasi lapangan yang ada. Kemudian akan disajikan dalam bentuk laporan. Adapun masalah yang dihadapi seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesulitan memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, dan kualitas mengakses permodalan. Untuk model penelitian bisa dilihat pada tabel di PPT. Ada metode penelitian. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjang kesiapan UMKM terhadap implementasi dan penyesuaian SAKEMKM. Untuk indikator yang pertama itulah penerbitan SAKEMKM. Untuk penjelasannya bisa dapat dilihat pada PPT di bawah. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitian bisa lihat pada tabel di PPT di bawah. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini diambil pada Ruang Industri Bubuk Kopi Gunung Lue yang terletak di Jalan Singaraja dan Pasar. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk data primer dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah identifikasi UMKM, yang kedua adalah identifikasi sumber daya manusia, yang ketiga adalah konsep entitas bisnis, yang keempat adalah penerbitan SAKEMKM, yang selanjutnya adalah data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian ini digunakan berupa catatan keuangan usaha dan hasil laporan keuangan usaha. Selanjutnya adalah keabsahan data. Adapun triangulasi sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3. Yang pertama adalah reduksi data. Yang kedua adalah penyajian data. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sekian video seminar proposal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.